Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cindy Putri Solikah, Amanda Berlian, dan Danar Wiru Utama. Kami akan menjelaskan tentang bab 5 yang berjudul variabel costing dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. 1. Variabel costing dengan metode harga pokok pesanan. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi dikumpulkan per pesanan dengan menggunakan kartu harga pokok yang merupakan rincian rekening kontrol barang dalam. 2. Proses di dalam buku besar. Berdasarkan biaya produksi variabel yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok produksi ini, harga pokok produksi jadi dan produksi dalam proses dihitung dan dicatat. Rekening kontrol yang digunakan, rekening kontrol dalam buku besar yang perlu dibentuk untuk menampung biaya produksi dan biaya non-produksi dalam metode variabel costing dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok pesanan full costing. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan dari penggunaan metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Karakteristik dalam metode harga pokok pesanan full costing adalah: 1. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Pada perusahaan yang proses produksinya berdasarkan pesanan, perusahaan tersebut hanya akan memproduksi apabila perusahaan itu mendapatkan pesanan dari pihak klien. Karakteristik usaha yang terdapat pada perusahaan tersebut adalah: A. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Misalnya, di suatu perusahaan ada 2 pesanan. Ketika pesanan yang pertama telah dibuat lalu diselesaikan kerjakan, maka proses produksi akan dihentikan lalu dilanjutkan dengan pesanan kedua dengan cara yang sama. B. Produk dihasilkan sesuai dengan kriteria atau keinginan pemesan. Pemesan atau klien dapat memesan produk berdasarkan keinginan masing-masing sehingga produk pesanan kemungkinan besar dapat disebut limited edition karena berbeda dengan pesanan lain. C. Produksi dibuat untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi stok barang di gudang. 2. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang barang produksinya berdasarkan pesanan dari pelanggan. Karakteristik metode harga pokok pesanan yaitu perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan keinginan pelanggan, serta setiap jenis produk dihitung harga pokoknya secara masing-masing. Biaya produksi harus digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan tidak langsung. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung terdiri dari BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang benar-benar terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan terhadap harga pokok pesanan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan di awal. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. C.
Kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Karena biaya diakumulasi setiap batch atau LOI dalam sistem biaya pesanan menunjukkan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. File kartu biaya pesanan yang belum selesai dapat berfungsi sebagai buku besar tambahan untuk persediaan dalam proses. Metode harga pokok proses merupakan suatu metode yang digunakan oleh perusahaan yang produksi produknya secara terus-menerus atau dengan produk secara massal untuk memenuhi persediaan. Pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok proses mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Biaya-biaya dibebankan pada perkiraan barang dalam proses pada setiap departemen. 2. Suatu laporan harga pokok produksi digunakan untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan, dan menghitung harga pokok per unit dan harga pokok total. 3. Barang dalam proses pada akhir periode akan dinilai kembali dalam suatu ekuivalen. 4. Harga pokok produk dari unit yang telah diselesaikan pada sebuah departemen akan ditransfer ke departemen berikutnya dengan maksud pada akhirnya akan diperoleh juga pokok total untuk barang jadi selama satu periode dan harga pokok dibebankan pada barang dalam proses. Manfaat informasi harga pokok proses. Informasi harga pokok proses produksi yang dihasilkan bermanfaat untuk sebagai berikut. 1. Menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, karakteristik metode harga pokok proses. Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi massa, karakteristik produksinya menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. 1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar. 2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. 3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Sistem pembebanan biaya pada metode harga pokok proses dihubungkan dengan pembebanan harga pokok kepada produk. Metode harga pokok proses dapat menggunakan sistem sebagai berikut. 1. Semua elemen biaya dibebankan berdasar biaya sesungguhnya atau historical cost system. Historical cost system. Pada sistem ini produk yang diolah dibebani biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dinikmati oleh produk yang bersangkutan. 2. Elemen biaya tertentu yaitu biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif atau biaya yang ditentukan di muka. Sistem ini dipakai apabila kondisi-kondisi yang ada di dalam perusahaan mengharapkan dipakainya tarif biaya overhead pabrik dengan tujuan untuk membebankan biaya secara adil dan teliti. Kondisi tersebut adalah A. Perusahaan menghasilkan beberapa jenis produk. B. Produksi perusahaan tidak stabil dari waktu ke waktu. C. Elemen biaya overhead tetap jumlahnya relatif tinggi. Nomor 3. Semua elemen biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka. Pada sistem ini, dalam perusahaan harga pokok produk, semua elemen biaya baik bahan, tenaga kerja maupun overhead pabrik dibebankan berdasar harga pokok yang ditentukan di muka.